Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Citra Abdul dengan NIM 2305110035. Di video ini saya akan mencoba untuk menjawab soal UTS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Soal nomor 1 bisa dilihat sebagai berikut ya. Baik, langsung saja kita mulai dulu dengan cara mengetik pagar, membuat kelas buku, enter, tekan kelas buku, enter, dev underscore self judul penulis tahun dalam kurung enter, pagar, atribut, kelas buku, enter, lalu self judul sama dengan judul, enter, self penulis sama dengan penulis, enter, self tahun sama dengan tahun, enter, pagar metode untuk menampilkan deskripsi buku, enter, dev deskripsi buku, self sama dengan return f tanda petik judul self judul and penulis dalam kurung self penulis and tahun terbit self tahun, enter, membuat dua objek dari kelas buku
enter, buku 1 sama dengan buku Laskar Pelangi dapetin Andrea Hirata. Enter, buku 2 dengan buku Kancil yang Bijak. J.K. Rowling 1998. Enter, klik lagi, menampilkan deskripsi 2 buku, print, buku 1 deskripsi, buku print, terprint, buku 2 deskripsi, langsung saja kita run dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk penjelasannya terdapat 2 kelas yang digunakan dalam kode ini. Yang pertama, kelas yang punya 3 atribut seperti judul, penulis, dan tahun. Nah, ini menyimpan informasi tentang judul buku, nama penulis buku, dan juga tahun terbit buku. Lalu ada juga metode init, yaitu konstruktor kelas yang dipanggil ketika objek baru dari buku dibuat. Konstruktor ini menerima 3 parameter seperti judul, penulis, dan tahun untuk menginisialisasi atribut dari objek tersebut. Selanjutnya adalah metode. Metode yang dipakai di sini ini untuk menampilkan informasi lengkap atau detail mengenai buku dalam format teks yang mudah dibaca, dan juga mengembalikan string yang berisi judul, penulis, dan tahun terbit buku. Lalu terdapat juga 2 objek buku yang dibuat, yaitu buku 1 dan buku 2, dengan masing-masing berisi informasi tentang judul, penulis, dan tahun terbit buku. Untuk buku 1 itu berisi tentang buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata dan diterbitkan pada tahun 2005. Lalu buku 2 tentang Kancil yang Bijak yang ditulis oleh J.K. Rowling dan diterbitkan pada tahun 1998.
Setelah objek ini dibuat, nanti akan ditampilkan dengan memanggil metode deskripsi underscore buku pada masing-masing objeknya. Lalu hasilnya bisa dicetak ke layar. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Untuk soalnya sendiri bisa dilihat sebagai berikut ya. Langsung saja kita mulai dengan cara mengetik pager membuat kelas induk kendaraan dalam kurung kelas kendaraan titik 2 enter dev underscore init kurung self jenis kendaraan kecepatan 2 pager atribut kelas kendaraan terus enter self jenis kendaraan sama dengan jenis skor kendaraan enter self kecepatan sama dengan kecepatan pager metode untuk menampilkan deskripsi kendaraan enter dev deskripsi skor kendaraan self return F jenis kendaraan self jenis kendaraan and kecepatan maksimum enter self kecepatan km per jam
enter, pagar, membuat kelas turunan mobil yang mewarisi kelas kendaraan. Enter, kelas mobil, kendaraan, dev, score unit, self, jenis kendaraan, kecepatan, kapasitas penumpang, enter, memanggil konstruktor dari kelas induk dalam kurung kendaraan, shopper, unit, dalam kurung jenis kendaraan, kendaraan, kecepatan. Terus atribut tambahan untuk kelas mobil, self, kapasitas, penumpang, sama dengan kapasitas penumpang, terus metode untuk menampilkan deskripsi lengkap mobil, dev, deskripsi kendaraan, self, talk, menggunakan deskripsi dari kelas
induk dan menambahkannya sebagai dengan kapasitas penumpang. Return super titik deskripsi kendaraan F kapasitas penumpang self kapasitas penumpang orang membuat objek dari kelas mobil mobil 1 sama dengan mobil menampilkan deskripsi mobil enter print dalam kurung mobil 1 deskripsi skor kendaraan. Kita coba run dan hasilnya adalah kendaraan sama adalah mobil, lalu kecepatan maksimumnya 180 km/jam dan kapasitas penumpangnya 5 orang. Untuk penjelasannya, ini menggunakan dua atribut kelas ya, yaitu jenis kendaraan dan kecepatan. Untuk jenis kendaraan, ini menyimpan jenis kendaraan, misalnya mobil, motor, dan lain-lain. Lalu untuk kecepatan, ini untuk menyimpan kecepatan maksimum kendaraan dalam satuan km/jam. Lalu ada juga metode deskripsi underscore kendaraan yang digunakan untuk menampilkan informasi jenis kendaraan dan kecepatan maksimum kendaraan. Lalu untuk kelas turunannya, kelas mobil adalah kelas yang mewarisi kelas kendaraan. Artinya, kelas mobil memiliki semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas kendaraan.
Lalu kelas mobil juga punya atribut tambahan, yaitu kapasitas penumpang yang menyimpan informasi tentang kapasitas maksimum dari penumpang mobil. Lalu ada juga metode deskripsi kendaraan. Ini menggunakan metode yang sama dari kelas induk, yaitu super deskripsi underscore kendaraan, yang juga menampilkan informasi tentang kapasitas penumpang. Untuk objeknya, ada jenis kendaraan, adalah mobil, lalu kecepatan 180 km per jam, dan kapasitas penumpang yaitu 5 orang. Untuk metode deskripsi kendaraan ini bisa dipanggil dengan objek mobil 1 yang akan menampilkan informasi lengkap tentang mobil termasuk jenisnya, kecepatan maksimum, dan kapasitas penumpangnya. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Untuk soal bisa dilihat sebagai berikut ya. Baik, langsung saja kita mulai dengan cara mengetik from ABC import ABC abstract method. Enter. Buat kelas abstrak hewan. Enter. Kelas hewan dalam kurung ABC. Lalu pakai add abstract method. Lalu enter. Def spasi bergerak self. Enter. Pas. Enter lagi. Membuat kelas konkret ikan yang mengimplementasikan metode bergerak. Lalu enter, ketik kelas ikan hewan. Enter, lalu def spasi bergerak self. Terus return ikan berenang di air. Enter, lalu membuat kelas konkret burung yang mengimplementasikan metode bergerak. Enter, class burung hewan lalu ketik def bergerak self, terus return burung terbang di udara.
membuat daftar objek dari kedua kelas ikan dan burung. Daftar hewan. Ikan, burung, enter. Lalu ketik lagi menggunakan perulangan untuk memanggil metode bergerak dari setiap objek. To for hewan in daftar hewan. Print hewan bergerak. Baik, langsung saja kita mulai untuk run. Dan hasilnya adalah ikan berenang di air dan burung terbang di udara. Untuk penjelasannya, dengan menggunakan kelas abstrak hewan, yaitu kelas abstrak yang didefinisikan menggunakan modul ABC atau abstract base class. Nah, kelas ini mempunyai metode abstrak bergerak yang dideklarasikan dengan dekorator add abstract method. Ini hanya dideklarasikan dan harus diimplementasikan oleh kelas turunannya, tetapi tidak memiliki implementasi di kelas abstrak. Lalu untuk kelas convert ikan dan burung, kelas ikan adalah turunan dari hewan dan mengimplementasikan metode bergerak dengan menampilkan ikan berenang di air. Lalu untuk kelas burung juga merupakan turunan dari hewan dan untuk mengimplementasikan metode bergerak itu dengan cara menampilkan tulisan burung terbang di udara. Lalu ada polimorfisme. Nah, di sini kita menggunakan polimorfisme dengan membuat daftar underscore hewan yang berisi objek dari kelas ikan dan burung. Meskipun objek tersebut berbeda tipe, kita bisa memanggil metode bergerak. Lalu untuk perulangan digunakan untuk mengakses setiap objek dalam daftar dan memanggil metode bergerak. Nah, setiap objek akan menampilkan caranya bergerak sesuai dengan implementasi metode bergerak atau dalam kelasnya masing-masing. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Untuk soalnya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Langsung saja kita mulai dengan mengetik pagar spasi membuat buat kelas mesin, enter, terus class mesin, terus enter, def init dalam kurung self, koma tipe underscore mesin, koma daya, enter, atribut kelas mesin, enter, self
tipe, mesin sama dengan tipe skor mesin, lalu enter, ketikkan self titik daya sama dengan daya, enter lagi, membuat kelas kendaraan yang memiliki komposisi objek mesin. Lalu enter, ketik class kendaraan, enter, dev init dalam kurung self merek, model mesin, tutup kurung, pagar, atribut kelas kendaraan, enter, self merek dengan merek, enter, self model, self model sama dengan model, pagar, atribut mesin adalah objek selain adalah objek dari kelas mesin, komposisi. Lalu self mesin sama dengan mesin, enter, lalu pagar, metode untuk menampilkan semua informasi kendaraan termasuk informasi mesinnya. Dev tampilkan info kendaraan dalam kurung self, terus return f merek, self merek,
garis miring N model 21 self model 1 self model N. Kalau sudah, tekan F, tipe mobil, maaf maksudnya tipe mesin, dengan self mesin, tipe mesin, and daya mesin, self mesin, daya lalu ketikkan pagar, membuat objek dari kelas mesin, enter, mesin 1 sama dengan mesin diesel. Tekan 250, enter lagi, membuat objek dari kelas kendaraan dengan komposisi objek mesin, ketik kendaraan 1 sama dengan kendaraan Toyota. Fortuner, mesin 1, enter, menampilkan
informasi kendaraan beserta informasi mesinnya. Print kendaraan 1 tampilkan info kendaraan baik, langsung saja kita coba. Baik, dan hasilnya adalah mereknya Toyota, modelnya Fortuner, tipe mesinnya diesel, dan daya mesinnya 2550 HP. Untuk penjelasannya, untuk ini memiliki dua atribut class, yaitu tipe underscore mesin. Itu menyimpan tipe mesin seperti diesel atau bensin. Untuk daya, ini untuk menyimpan daya mesin dalam satuan horsepower atau dalam singkat sebagai HP. Dan objek dari kelas ini bisa digunakan sebagai bagian dari kelas kendaraan melalui komposisi. Untuk kelas kendaraannya sendiri, kelas ini mempunyai 3 atribut. Pertama, merek, yaitu menyimpan merek kendaraan seperti Toyota, Honda, dan lain-lain. Lalu untuk model, ini untuk model kendaraan seperti Fortuner, Civic, dan lain-lain. Untuk mesin, atribut ini merupakan komposisi dari objek mesin. Berarti kelas kendaraan memiliki sebuah objek mesin sebagai salah satu atributnya. Jadi bukan dari pewarisan. Lalu metode, tampilkan info kendaraan. Nah, ini akan menampilkan semua informasi tentang kendaraan termasuk merek, model, tipe, serta daya mesin diambil dari objeknya. Lalu untuk objek mesin dan kendaraan, objek mesin 1 ini adalah instance dari kelas mesin yang menyimpan tipe mesin diesel dengan daya 250 horsepower. Lalu objek kendaraan 1 itu instance dari kelas kendaraan yang dengan merek Toyota, model Fortuner, dan memiliki mesin 1 sebagai mesin 1 sebagai atributnya. Dalam komposisinya, objek mesin dibagi menjadi bagian dari objek kendaraan. Ini yang memberikan fleksibilitas untuk menggabungkan objek dari satu kelas menjadi bagian dari objek kelas lainnya tanpa perlu menggunakan pewarisan. Lalu tentang juga komposisi, yaitu hubungan di mana suatu objek dibangun dengan menyertakan objek lain sebagai bagian dari dirinya. Dalam hal ini, kelas kendaraan memiliki objek dari kelas mesin, sehingga kita dapat menyimpan dan mengakses informasi mesin di dalam objek kendaraan. Lalu bedanya apa dengan pewarisan? Nah, dalam pewarisan, subclass mewarisi properti dan metode dari superclass. Dalam komposisi, objek kelas lain dimasukkan sebagai atribut dan kita bisa mengaksesnya melalui objek tersebut, seperti self.mesin.tipe mesin. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Soal bisa dilihat sebagai berikut. Langsung saja kita mulai. Kita bisa mengetik dulu dengan cara mengetik from abc, import abc, lalu abstract method. Enter. Kita ketikkan pagar membuat kelas abstrak pegawai. Enter, tekan class pegawai ABC. Enter, lalu ketikkan
abstract method. Ketikkan dev kerja _self. Pas pagar membuat kelas programmer yang mengimplementasikan metode kerja. Ketikkan lagi kelas programmer dev kerja _self. Return programmer gaming. Enter lagi, membuat kelas designer yang mengimplementasikan metode kerja. Ketikkan kelas designer pegawai, dev kerja self. Return desainer membuat desain grafis. Lalu pagar membuat daftar yang berisi dari kelas programmer dan desainer. Yaitu daftar pegawai, dengan programmer, desainer, enter. Menggunakan perulangan untuk memanggil metode kerja. Dari setiap objek, lalu enter. For pegawai in daftar pegawai
print. Kita coba run. Hasilnya adalah programmer menulis kode dan desainer membuat desain grafis. Untuk penjelasannya, terdapat kelas abstrak di sini ya, yaitu pegawai, yaitu kelas abstrak yang dideklarasikan menggunakan modul ABC atau abstrak base class. Nah, kelas ini memiliki metode abstrak kerja yang dideklarasikan sebagai dekorator add abstract method. Nah, metode ini hanya mendeklarasikan tanpa implementasi, yang artinya harus diimplementasikan dengan kelas turunannya, yaitu programmer dan designer. Selanjutnya kelas konkret. Untuk kelas programmer ini mengimplementasikan metode kerja dengan menampilkan programmer menulis kode. Lalu untuk kelas designer ini mengimplementasikan metode kerja dengan menampilkan desainer membuat desain grafis. Kedua kelas ini merupakan turunan dari kelas abstrak, yaitu pegawai, dan wajib mengimplementasikan metode kerja. Lalu daftar objek dan polimorfisme ini membuat daftar yang berisi objek dari kelas programmer dan designer. Dengan menggunakan polimorfisme, kita bisa memanggil metode kerja pada setiap objek dalam daftar meskipun objek-objek tersebut berasal dari kelas yang berbeda. Lalu untuk perulangan, ini digunakan untuk mengakses setiap objek di dalam daftar. Pada setiap iterasi, metode kerja dipanggil pada objek dan hasilnya akan ditampilkan. Lalu untuk polimorfisme sendiri memungkinkan kita untuk menggunakan satu antarmuka dalam hal antarmuka. Dalam hal ini untuk berbagai tipe objek programmer dan desainer meskipun kelas yang berbeda memiliki implementasi metode berbeda. Metode tersebut dapat kita panggil secara umum dalam perulangan kerja tanpa harus memperhatikan apakah objek tersebut adalah programmer atau desainer. Maksudnya adalah tanpa harus kita mempedulikan apakah objek tersebut adalah programmer atau desainer. Lalu untuk kelas abstrak ini memberikan kerangka dasar yang memastikan setiap kelas turunan harus mengimplementasikan kode kerja. Nah, ini memberikan struktur yang kuat untuk program sekaligus fleksibilitas pada implementasi spesifik di kelas turunan. Selanjutnya adalah soal nomor 6 atau yang terakhir. Bisa dilihat sebagai berikut. Baik, langsung saja kita mulai dengan mengetikkan pagar, lalu kelas matematika dengan overloading metode hitung. Lalu class, enter class matematika metode pertama menerima dua parameter dan menghitung jumlahnya. Def hitung self A B C dengan non. Lalu enter. If C is non, lalu return A tambah B jika hanya dua parameter. Lakukan penjumlahan. Else
return A kali B kali C. Jika ada 3 parameter, lakukan perkalian. Enter. Kelas matematika lanjut yang mewarisi dari matematika. Enter. Kelas matematika lanjut matematika. Enter. Metode ketiga menerima 4 parameter dan menghitung rata-rata. Def hitung self A B C sama dengan non. Enter. If D is not non, jika ada 3 parameter, jika ada 4 parameter, hitung rata-rata. Lalu enter. Return A tambah B tambah C tambah D. Keempat. If C is not non, pagar jika ada 3 parameter, lakukan perkalian. Return A B kali C, terus else. Enter. Else jika ada 2 parameter, lakukan penjumlahan.
return A tambah B. Membuat objek dari kelas matematika. Lanjut. Enter. ML sama dengan matematika. Full pagar menguji metode hitung dengan berbagai kombinasi parameter. Enter. Penjumlahan dua angka. Print ML hitung dua tiga output lima. Lalu perkalian tiga angka. Print hitung dua tiga empat. Output 24. Enter lagi. Menghitung rata-rata dari 4 angka. Sprint ML hitung 2 3 4 5. Output 3 5. Baik, langsung kita coba. Hasilnya adalah 5, 24, dan 3,5. Untuk penjelasannya, terdapat kelas matematika, yaitu memiliki metode hitung yang menggunakan parameter opsional C. Jika dipanggil dengan hanya dua parameter A dan B, maka akan dilakukan penjumlahan. Jika tiga parameter disediakan, maka akan menghitung perkalian dari ketiganya. Lalu untuk kelas matematika lanjut, kelas ini mewarisi kelas matematika dan mengoverride metode hitung. Dalam metode hitung yang baru, jika terdapat 4 parameter atau A, B, C, D, maka metode ini akan menghitung rata-rata keempat angka tersebut. Jika hanya 3 parameter, maka akan dilakukan perkalian. Kalau hanya 2, berarti akan dilakukan penjumlahan. Lalu untuk overloading, Python ini tidak mendukung overloading secara langsung. Jadi metode yang sama hitung itu dipakai dalam beberapa parameter opsional.
seperti C dan D, dan logika kondisi untuk menentukan tindakan yang sesuai berdasarkan jumlah parameter yang diberikan. Lalu untuk polimorfisme ditujukan ketika kita memanggil metode hitung dengan berbagai kombinasi parameter, dan aplikasi Python secara otomatis menjalankan operasi yang sesuai seperti penjumlahan, perkalian atau rata-rata berdasarkan jumlah parameter yang diberikan. Untuk hasil, ketika kita memanggil ml heading 2,3, ini akan memeriksa bahwa hanya ada dua parameter sehingga melakukan penjumlahan dan bisa menghasilkan hasil yaitu 5. Lalu untuk perkalian, ketika kita menggunakan ml hitung dalam kurung 2, 3, 4 akan mendeteksi 3 parameter dan itu akan dikalikan. Lalu untuk rata-rata, jika kita menggunakan ml hitung 2, 3, 4, 5, ini akan mendeteksi ke 4 parameter, lalu akan menghitung rata-ratanya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.